Pada video kali ini, kami akan melakukan praktikum kimia tentang pengaplikasian sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku pada pembuatan es krim. Untuk mengetahui bagaimana prosesnya, ayo simak video berikut. Alat dan bahan yang akan digunakan adalah kaleng kue bekas, loyang stainless, susu cair, es balok, dan garam kasar. Adapun cara pembuatannya, langkah pertama, balok es akan dipecah terlebih dahulu menjadi bagian-bagian kecil. Tujuan dari proses pemecahan ini untuk mempercepat dan mempermudah proses penyerapan kalor yang terjadi antara adonan es krim dan es batu. Setelah es batu telah dipecahkan, kaleng akan diletakkan di tengah-tengah baskom. Dan es batu akan ikut diletakkan ke dalam baskom di sisi samping kaleng. Setelah itu, barulah susu dimasukkan ke dalam kaleng dan kaleng akan ditutup rapat. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan, menaburkan garam pada es batu. Tujuan dari penaburan garam ini untuk menurunkan titik beku larutan, karena garam memiliki sifat hidrofilik yang mampu mengikat molekul air. Selanjutnya, kaleng berisi susu harus terus diputar hingga susu di dalamnya membeku. Tujuan dari perputaran ini untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk, sehingga es krim semakin halus dan bertekstur lembut. Setelah susu membeku, es krim pun siap dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat berdiri di tempat ini dalam rangka mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil praktikum yang telah kami lakukan sebelumnya. Adapun judul praktikum yang telah kami lakukan adalah penurunan titik beku larutan dalam pembuatan es krim, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan es krim dengan pengaplikasian sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Kemudian, terdapat 4 rumusan masalah dari laporan praktikum ini. Yang pertama yaitu, apa pengaruh pemecahan es batu dalam pembuatan es krim? Yang kedua, apa pengaruh garam terhadap penurunan titik beku larutan? Yang ketiga, apa penyebab terjadinya pembekuan pada larutan susu saat berada di dalam kaleng yang diputar? Dan yang terakhir yaitu, bagaimana hubungan antara zat terlarut dengan penurunan titik beku? Dalam praktikum ini juga terdapat 4 hipotesis. Hipotesis pertama, es batu akan menyerap kalor dari adonan es krim sehingga es krim membeku. Pemecahan es batu dan peletakan di sekitar kaleng dapat mempermudah dan mempercepat proses penyerapan tersebut secara lebih merata. Hipotesis kedua, garam memiliki sifat hidrofilik yang dapat mengikat molekul air sehingga dapat menurunkan titik beku larutan. Yang ketiga, yaitu terjadi perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran garam dan es batu sehingga adonan es krim akan memadat kemudian membeku. Dan hipotesis terakhir yaitu penambahan zat terlarut dalam larutan akan semakin menurunkan titik beku larutan. Adapun variabel-variabelnya, yaitu yang pertama variabel bebas. Variabel bebasnya adalah larutan susu dan es batu. Variabel terikatnya yaitu penurunan titik beku larutan, dan variabel kontrolnya adalah titik beku air. Kemudian alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah yang pertama yaitu kaleng bekas. Yang kedua adalah baskom atau loyang stainless. Sementara bahan yang digunakan adalah yang pertama yaitu susu cair, yang kedua garam, yang ketiga es batu, dan yang terakhir yaitu topping sesuai selera. Adapun cara kerja dari praktikum pembuatan es krim ini adalah yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua memecah balok es menjadi bagian-bagian kecil, yang ketiga yaitu meletakkan kaleng ke tengah-tengah baskom atau loyang stainless. Yang keempat yaitu memasukkan es batu ke dalam loyang di sepanjang sisi kaleng. Yang kelima yaitu menaburkan garam pada es batu. Dan yang keenam yaitu menuangkan susu ke dalam kaleng dan kaleng ditutup rapat.
Yang ketujuh yaitu kaleng diputar hingga susu di dalamnya membeku. Dan yang terakhir yaitu ketika susu sudah membeku, maka es krim pun siap dinikmati. Hasil pengamatan dari praktikum yang telah kami lakukan adalah adonan es krim yang dimasukkan di dalam kaleng dan terendam dalam baskom yang berisi es batu dan garam membeku seiring dengan proses perputaran selama kurang lebih 30 menit. Es krim yang terbentuk bertekstur lembut. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, adonan es krim yang dimasukkan di dalam kaleng yang terendam dalam baskom berisi campuran es batu dan garam mengalami pembekuan seiring dengan proses perputaran. Hal ini terjadi karena terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu dan garam. Temperatur normal es batu adalah 0 derajat Celcius, sementara temperatur yang diperlukan untuk membekukan es krim adalah negatif 3 derajat Celcius. Sehingga untuk mencapai suhu tersebut diperlukan penambahan garam sebagai unsur terlarut yang akan menurunkan titik beku larutan. Larutan tersebut kemudian akan menerima kalor dari adonan es krim sehingga adonan es krim akan membeku. Sementara itu, perputaran selama proses pembekuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk sehingga tekstur es lembut. Hal ini terbukti dengan es krim yang terbentuk itu bertekstur halus. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuatan es krim dengan es batu dapat dilakukan dengan penambahan garam sebagai unsur terlarut yang akan menurunkan titik beku larutan, sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu dan garam. Itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.